Putri Rasmawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa YIN Bengkulu dengan program studi bimbingan dan counseling Islam semester 5A dengan NIM 1811320030, mata kuliah Psikoterapi Islam dengan dosen Ibu Triani Puji Astuti Sos IMASI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan penerapan kode etik dalam praktik psikoterapi. Yang pertama, pengertian kode etik dan psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah sebagai suatu bentuk bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai problem psikologis, yang hal ini biasanya dilakukan oleh para tokoh agama, ulama, atau kiai. Untuk melakukan proses psikoterapi Islam tentu saja memiliki ketentuan yang harus dimiliki oleh seorang psikoterapis yang profesional, yaitu kode etik yang harus dipatuhi. Pada umumnya, tanggung jawab psikoterapis adalah pada klien, tetapi terapis memiliki tanggung jawab lain pada keluarga klien, kepada biro yang menunjukkan kuasa, kepada profesi, masyarakat, dan kepada dirinya sendiri. Para terapis konselor harus menjadi agen-agen yang aktif dalam perubahan sosial yang konstruktif. Yang kedua, yaitu kedudukan kode etik psikoterapis Islam. Yang pertama, kode etik yang berkenaan dengan psikoterapis. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang psikoterapis dan agama Islam. Seorang psikoterapis Islam harus menyadari bahwa bantuan dibutuhkan oleh penderita atau klien, karena ia harus mampu mengukur kemampuan dirinya untuk tugas tersebut. Pengetahuan tersebut diperoleh dari studi tentang pengetahuan psikolog secara umum dan psikoterapi secara khusus, serta pengetahuan agama Islam dan pengalamannya. Keahlian psikoterapis Islam bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, memiliki sikap ikhlas dan sabar, dan yang kedua, memiliki sifat keteladanan. Yang kedua, kode etik yang berkenaan dengan proses psikoterapis Islam. Berbagi menjadi, psikoterapis Islami menghargai harkat dan martabat klien sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, menjaga amanah rahasia daripada klien bebas menerima atau menolak nasihat, menjaga nilai ukhuwah Islami. Pelaksanaan psikoterapis Islam harus sesuai dengan ketentuan Islam. Proses psikoterapi Islami didasarkan atas prinsip atau mafhum nahi munkar. Sedapat mungkin klien laki-laki ataupun perempuan dibantu oleh psikoterapis laki-laki atau perempuan. Klien bebas pilih siapa psikoterapisnya. Yang terakhir, penerapan kode etik dalam psikoterapis Islam. Hubungan antara klien dengan terapis adalah hal yang penting. Pasien membocorkan banyak informasi kepribadian pada terapis, karena pada saat itu seorang terapis memiliki kekuasaan yang besar pada klien. Hal yang penting, bahkan standar etika yang tinggi harus dipenuhi dalam praktek psikoterapi, yaitu yang pertama, tujuan pengobatan harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh klien. Pilihan untuk metode pengobatan alternatif harus dipertimbangkan dengan cermat. Terapis hanya harus menangani masalah-masalah yang dikuasainya. Keefektifan pengobatan harus dievaluasi dalam beberapa cara. Cara terbaik dalam mengevaluasi ini adalah dengan mengukur tingkat kemajuan dari kondisi klien setelah ditangani. Aturan dan hukum mengenai kerahasiaan semua informasi yang diperoleh tentang klien selama perawatan harus dijelaskan kepada klien. Terapis tidak hanya memiliki hubungan yang intens dengan klien untuk mengeksploitasi klien, keintiman atau bersifat romantis tentang klien telah lama dilarang. Terapis harus memperlakukan manusia sesuai martabat manusia dan harus memahami serta menghormati perbedaan berdasarkan jenis kelamin, etis, orientasi sosial, dan faktor sosial budaya.
Oh, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.